sayangilah kami dengan iman di hati, jangan kau robek lagi dengan berdosa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang sekarang sudah bergabung ya di Zoom Sisa TV dan juga di Majelis Kopi Uduk, alhamdulillah kita berjumpa kembali bersama dua dai berbagi di Sisa TV. Dan ya hari ini kita akan mengangkat tema yang spesial dan kita melihat di sebelah saya ini kelihatannya agak berbeda penampilannya. Kimo, kenapa ini kok bawa-bawa tongkat? Sesuai dengan tema, jadi inilah dukunnya. Oh, jadi kita membicarakan diri sendiri. Iya, Masya Allah. daripada ngomongin orang, kita ngomongin diri sendiri. Iya, nampangnya doang. Bakar kemenyan bakar. Biar suasananya nambah seru. Iya. Baik jamaah Azmiyah yang dimuliakan Allah dan bapak-bapak sekalian, ya mari sama-sama salat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, manusia mulia, manusia agung, manusia yang paling dicintai Allah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebelum kita akan berbincang-bincang tentang topik kita ini memang unik ya Kimo ya. Fenomena dukun di era modern. Ya. Kan harusnya dukun itu kan ataupun munculnya perdukunan ini kan sudah sejak lama. Dan dukun itu adalah profesi seseorang ya dengan orang itu yang yang menggunakan atau tidak bisa dipahami dengan logika. Jadi bermainnya itu di dunia supranatural. Nah, sedangkan dunia modern itu kan dunia yang logis sebenarnya, logik. Tapi kenapa di dunia modern ini justru praktek perdukunan juga marak? Jadi kayak gak sinkron gitu. Orang masuk ke dunia yang logis, sementara di sisi lain juga banyak orang yang menggunakan ataupun percaya dengan dukun. Nah, mungkin bapak-bapak bisa sharing sedikit nih. Siapa di sini yang pernah pergi ke dukun? Itu RW. Oh, dia dukunnya? Iya. Benar Pak? Pak RW benar? Oh, dukun urut. Ya. Enggak, barangkali punya ya pengalaman, kita pengen tahu dulu. Sebenarnya apa yang dikerjakan? Iya, Pak RW sekarang lagi ngerjain apa sih sebenarnya? Lagi ngerjain maksudnya Profesi sekarang profesi ya. Dukun urut. Oh. Jadi dukun urut itu ya biasa kan kalau yang fenomena sekarang Mbah Google. Nah, panggilnya Mbah. Kalau apa-apa nanya sama Mbah. Mbahnya siapa? Mbah Google. Kalau dulu sama Mbah Jamrong. Nah, itu terkait dengan tema. Ya. Jadi ada dukun patah. Nah, tukang yang benerin tulang. Dukun urut, dukun bayi, dukun sunat. Berarti harus diperjelas dulu tema dengan Ya. seharusnya apa sih yang dimaksud dalam larangan. Terminologi dukun itu. Kalau tadi ini kan sebenarnya yang Pak RW lakukan kayak dukun urut, itu kan adalah istilah yang diberikan kepada orang yang melakukan praktek di luar medis, betul nggak Pak? Kalau dokter dibilang dukun nggak? Nggak lah ya. Karena dokter itu melakukan pengobatan atau treatment yang sesuai dengan apa yang ada ya
di zaman modern ini menggunakan logika treatment itu bisa ada pembenarannya gitu. Nah kalau kayak dukun urut ini kan sebenarnya pengalaman, ada sekolahnya nggak sih sebenarnya Pak RW? Kalau dukun urut itu ada sekolahnya Pak. Ada. Ya. Begitu juga dokter, karena dokter. Ya kalau dokter udah pasti. Nah, maksudnya dulu ya. Pak RW ini punya ikut sekolah apa? Ikut sekolah dukun apa untuk urut. Apa namanya? Dari treatmentnya dari belajar anatomi tubuhnya, dari penyakit. Siapa dulu yang ngajarin? Dulu karena saya ini turun temurun dari kakek, dari bapak, berarti dari orang tua. Dari orang tua saya kembangin lagi. Otodidak, masuknya otodidak. Iya. Nah kalau model yang seperti ini mungkin di luar apa yang akan kita bicarakan ini Pak RW. Justru sekarang ini yang berkembang adalah dukun-dukun yang menggunakan dalam tanda petik ilmu-ilmu metafisika. Misalkan kayak dukun santet gitu ya. Ini kan nggak ketahuan, tiba-tiba orang di perutnya ada panci misalkan. Ada paku. Nah gimana caranya kok bisa masuk ke dalam perut? Ya seperti apa sih proses yang dilakukan oleh seorang dukun ini? Nah demikian juga mungkin sekarang kita lihat fenomena ketika orang misalkan ingin naik jabatan, ya ingin kemudian naik pangkat, ya banyak juga akhirnya yang datang itu ke dukun gitu, entah itu minta sesuatu, ya entah itu kemudian dikasih sesuatu, ya padahal itu terjadi pada saat atau di era modern yang sebenarnya hal-hal tersebut itu tidak logik. Nah yang paling gampang nih fenomena waktu terjadi di Mandalika. Apa itu? Pawang. Nah, ini sebenarnya menjadi tontonan yang lucu dan juga bagi orang-orang bule gitu ya. Karena dianggap ini Indonesia luar biasa sekali ya. Kok bisa gitu loh ngusir menghalau hujan kemudian dengan cara yang seperti itu. Itu kan sesuatu yang sangat tidak logis. Nah akhirnya ini menjadi sebuah tontonan, menjadi hiburan tersendiri. Ya masalah dia percaya atau tidak tuh urusannya belakangan, tapi yang jelas itu menjadi sebuah tontonan. Tapi ternyata ada juga yang percaya karena jasanya kemudian dipakai juga di tempat yang lain. Nah ini yang akan kita perbincangkan Kimo. Sebenarnya praktek perdukunan seperti apa sih yang memang harus diwaspadai ataupun yang melanggar dari nilai-nilai Islam. Nah ini mungkin bisa dijelaskan sehingga kita bisa paham ya, kepada misalkan ada orang pintar nih, boleh nggak kita datang orang pintar? Karena dukun tuh salah satu sebutannya adalah orang pintar. Nah mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Kimo, kemudian nanti kita akan berinteraksi dengan ya jamaah barangkali punya pengalaman ataupun pernah melihat ataupun pernah mendengar cerita ataupun punya teman yang masih akrab dengan praktek perdukunan. Ya. Oh tadi kita belum ini ya. Saking kita semangat ini. Ya baik kalau gitu mari sama-sama kita buka dulu kajian kita ini dengan membacakan surat Al-Fatihah ala hadiniya wa likulli niyatin sholih ala hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, dan sekali lagi saya ingin menggarisbawahi bahwa tema yang kita angkat ini ya judulnya adalah fenomena dukun di era ataupun di zaman modern. Nah, mari sama-sama kita dengerin ya dari guru kita yang akan memberikan pemahaman tentang praktek perdukunan. Silakan Pak Dukun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi akhrajana minadh dhulumati ilan nur wa minadh dhalalati ilal huda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Singkat, kita agak mundur memulai Zoom Shisha TV ini karena satu dan lain hal. Terima kasih kepada Ustadz Agus Idwar yang sudah memberikan waktu, dan alhamdulillah terima kasih kepada seluruh bapak-bapak jamaah majelis Kopi Uduk yang selalu setia standby di majelis ini, juga seluruh jamaah peserta Zoom Shisha TV 2 Dai Berbagi dimanapun berada, meskipun baru beberapa belas orang, mudah-mudahan nanti seiring sejalan bertambah. Dan tema kita adalah tema yang mungkin sering didengarlah kalimat dukun itu, sehingga kalimatnya fenomena dukun harusnya di era, tapi temanya tulis di alam. Ya, padahal alam dan waktu kan berbeda sebenarnya. Tapi it's okay lah, orang sudah paham ya. Nah, dalam menuju kehidupan ini, kita dulu ada nabi, ada sahabat. Sekarang mereka sudah tiada dan sudah lewat zamannya. Bahkan Nabi pernah bilang, ittabi sunnati wa sunnata khulafa'ur rasyidina min ba'di, ikutlah sunnahku dan sunnah para khalifah setelah aku dan mereka yang mengikuti para khalifah itu. Bahkan Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wabtagu ilaihil wasilah, carilah oleh kalian jalan menuju Allah melalui jembatan dan wasilah-wasilah. Karena kita terbatas, ada dosa, ada keterbatasan ilmu, pengalaman. Disuruhlah kita untuk mencari wasilah jembatan agar sampai kepada Allah. Tetapi jangan lupa, ijtanibu sab'al mubiqat. Ketika kita mencari wasilah, jangan sampai kita menabrak 7 hal dosa besar. Yang 2 diingatkan ya. Apa itu yang pertama? Asyirku billah wassihir, yaitu menyekutukan Allah dan sihir. Menduakan Allah, sihir. Ya. Inna syayatina kafaru. Mereka para syaitan itu jelas-jelas ingkar. Yu'allimunan nasa sihr, yang mengajari manusia tentang sihir. Melakukan sesuatu bahwa ada kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita sering menyebutkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dalam hadis lain disebutkan, kadzdzabal munajjimun walau sadaku. Bahkan para peramal, dukun yang meramal, mereka itu pendusta meskipun benar kejadiannya. Karena apa? Dalam surat An-Naml ayat 65 disebutkan, bismillahirrahmanirrahim, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Ini catatan tema kita. Katakanlah ya Muhammad, Allah ngomong pada Rasulullah, tidak ada yang tahu siapa-siapa yang di langit dan di bumi akan sesuatu yang gaib kecuali Allah. 1 detik, 1 jam, 1 minggu, bahkan sampai yang lebih lama daripada itu. Kalau orang sudah tahu kapan dia matinya, boleh dia meramal. Sampai pun peramal tidak ada yang tahu kapan dia mati. Kalau dia belum tahu kapan dia mati, maka dia tidak bisa meramal. Kalaupun ada ulama, insya Allah ini anak besarnya bahkan jadi orang besar, itu bukan ngeramal, itu doa. Kalimat doa menjadi tasjih, motivasi buat siapa yang mendengar dari orang tua atau anaknya. Ya Allah, udah didoain tuh,
Ayo belajar yang benar biar terwujud itu. Ya. Tasji ini motivasi. Maka kita kasih jelas dulu dukun yang dimaksud dengan hadis dan ayat-ayat Quran yang barusan tadi disebut itu, apakah itu juga yang dilakukan oleh dukun-dukun di Indonesia? Mereka meramal tidak? Mereka melakukan perbuatan sihir apa tidak? Kalau meramal sudah pasti tidak benar ramalannya. Kalau mereka melakukan sihir, syaitan dia menjadi khodam atau pembantu pelayannya, dan itu kafir. Ya. Siapa-siapa orang yang melakukan man ata arrafan wa kahinan fasaddaqa bima yaqulu, ya. Kemudian faqad kafaro bima anzala ala Muhammadin. Siapa yang datang kepada seorang arraf, asal katanya arafa ya'rifu irfanan wa ma'rifatan fa wa arif. Kita sering dengar arif dan bijak sana. Arraf, orang yang sok tahu. Kalau kita ngomong sama kawan, terus kawan tuh kayak sok tahu, karena ka'arifun minni, sok tahu lu. Kalau bahasa gaulnya apa? Sotoy lu. Itu bahasa Arabnya panjang tuh, karena ka'arifun minni. Kau kayak tahu aja, disingkat enak banget orang Indonesia, sotoy lu. Ya. Arraf, orang yang sok tahu. Wakahinan, dan dukun. Dukun ini biasanya prakteknya sihir. Maka orang yang datang kepada dukun dan peramal atau munajim yang meramal, kemudian soddaqo bima yakul, dan dia percaya apa yang diucapkan oleh arraf, oleh munajim, oleh kahin, faqad kafar, maka sungguh orang itu telah kafir atas apa yang telah diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas nih hadis nih. Ya, sahih. Imam Ahmad dalam hadis sahih disebutkan, siapa yang datang ke dukun kemudian percaya kepada ucapannya, percaya kepada ramalannya, maka kafirlah dia, ya, atas apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad. Itu bahasa sindiran. Kafir keluar dari apa yang telah disyariatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kira-kira nggak pakai kedukun, orang banyak nggak yang mencari ramalan? Iya. Itu dari kecil itu ada sudah apa dibiasakan tuh ngelihat namanya. Dan orang kita itu senang bintang gitu. Iya. Ramalan bintang, ramalan. Coba dipegang tangannya. Ente ini nggak cocok di air, ente cocoknya di kebun misalnya gitu. Ya. 2 minggu lagi, 2 tahun lagi ente balkinnya. Ya, langsung istighfar. Istighfar. Kita yang dengar juga istighfar. Nggak boleh, Pak. Ya, berbeda ketika kita punya keyakinan minggu depan insya Allah hasil, insya Allah. Itu beda, bukan ramalan. Itu bentuk doa, namanya taroja, berharap hanya kepada Allah. Ya, kemudian diulang-ulang dalam doa, tikrar. Kemudian ditaukid, dikuatkan doanya, dihebatkan ikhtiar, sholat, puasa, segala macamnya. Kemudian dia memasrahkan hasilnya, ikhtiar, tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, perdukunan yang dimaksud dalam Al-Quran dan hadis ini adalah orang yang membuka praktek dukun. Membuka, saya lagi sakit hati sama si fulan. Ya sudah, mas kawin sekian, kemudian dikirim penyakit. Nah itu satu. Yang kedua, ya orang yang datang ditanya, "Mbah gimana mbah? Pangkat saya, insya Allah tahun ini adalah tahun Anda. Nanti Anda akan naik jabatan begini." Nah, itu juga termasuk namanya munajim atau arraf. Ya, tapi berbeda ketika ada seorang, misalnya orang yang dia punya ilmu silat, kemudian dia, nah, ini sebenarnya bukan dukun, cuma berubah pura-pura jadi orang sakti, seperti yang terjadi saat ini, ngebakar kertas, padahal itu adalah perpaduan antara trik sulap menggunakan sesuatu. Ada yang cairan itu seperti asam apa namanya ya, kemudian dimasukkan ke bejana tatakan, kemudian kertasnya dikasih seperti ada serbuk, digeser sedikit langsung ngebul, kemudian terbakar. Makanya lagi rame kemarin tuh, disamperin orang yang biasa make itu untuk sulap, ternyata dipakai sama seorang
Ya katanya bilang, Gus, dalam rangka untuk membersihkan. Nah ini sebenarnya bukan dukun, cuma praktek penipuan publish, bahwa dia sakti dalam rangka membersihkan, nggak tahu apa yang dibersihkan, kemudian dibongkar oleh pesulap lainnya. Jadi meskipun perbuatannya itu tidak termasuk perdukunan, ya, tetapi perbuatannya pembohongan publik, ini juga bermasalah. Meskipun ini tidak masuk pada tema kali ini. Yang dimaksud tema kita saat ini adalah kita datang kepada seseorang, yang seseorang itu satu meramal, kedua mengirim sesuatu ya yang dengan bantuan syaitan, kemudian juga dia memberikan satu kepastian bahwa suatu saat akan terjadi. Sementara Allah menyebutkan dalam Al-Quran ini, saya sudah sisihkan, innallaha indahu ilmus sa'ah, Allah lah yang memiliki ilmu hari kiamat. Wa yunazzilul ghais, yang menurunkan hujan. Ya. Kemudian wa ya'lamu ma fil arham, Allah lah dia yang hanya tahu dengan bayi yang ada dalam rahim. Wa ma tadri nafsun madza taksibu goda, dan tidak ada satu orang pun yang tahu akan terjadi esok. Ya. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, tidak ada orang yang tahu kapan dia dan di tanah mana dia akan mati. Wallahu alimun khabir, justru Allah yang maha mengetahui dan maha ya memberi kabar gitu. Dia jelasin ayat Quran bukan hadis ini. Nggak ada yang tahu hari kiamat, bahwa Allah lah yang paham. Bertanya tentang kiamat, inna sa'ata min indi rabbi, sesungguhnya hari kiamat urusan Allah. Allah yang tahu apa yang terjadi di rahim. Dokter aja pun pakai alat. Tiba-tiba ada orang, oh ini beda mah, dukun beranak. Karena itu kan bicaranya adalah sesuatu gift dan jam terbang. Seperti anak saya pernah sungsang yang pesulung itu, kemudian dia tanpa nyentuh begini aja tuh, terus tiba-tiba balik. Ya itu kan tetap jatuhnya yang baca Quran juga. Dan biasanya kalau dukun beranak, para haji segala macam itu, ya selalu ujungnya ada la ilaha illallah. Itu doa. Bukan praktek perdukunan sihir, bukan meramal, karena memang tadi urut seperti Ero bilang, ya entah itu otodidak, intinya pasti ada yang dibaca ayat Quran kan, ada sholawat yang dibaca, jadi di luar daripada tema kita. Nah kita tidaklah boleh untuk bisa sampai ke sana. Kalaupun sekarang ada orang yang mengaku dukun, bisa nyantet segala macam, kalaupun tidak berhasil, andai dia menjadi dukun, dia menjadi peramal, ngeramalnya nggak hasil, ngirimnya nggak berhasil, atau andai kan dia berhasil, diyakinkan dia bekerja sama dengan jin. Sementara kita sudah diwanti-wanti oleh ya Quran, diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW untuk tidak bergaul dengan jin. Iya, bahkan orang jangan kata bergaul, kita bisa ngelihat jin saja, dipertanyakan bahwa tubuh kita itu berarti ada jinnya. Kalaupun ada manusia bisa ngeliat jin, biasanya jin itu berwujud jadi ular. Seperti yang terjadi di kota Madinah di zaman Mu'adz bin Jabal. Ketika Mu'adz mengikuti perang, dia pulang duluan karena sebab baru nikah. Ternyata istrinya sudah di luar. Ya, di dalam rumah ternyata ada ular besar, kemudian ditumbaklah dengan tombak, mati dia. Itu jin. Dan dia tidak kembali pada wujudnya. Jadi kalau ada jin, ya dengan kualitasnya dia tercipta dari api, kemudian dia keluar dengan kesaktiannya berubah jadi makhluk yang kasat, yang terpegang oleh tangan kita jadi ular, dibunuh mati, dia nggak berbalik, dia tetap menjadi ular gitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tetap mati dia ya? Mati dia karena kesalahannya, karena jin juga mati sama ya. Kalau bicara umur, jin umurnya panjang, manusia sesuai dengan nabinya. Tetapi ketika dia berulah sama dengan manusia yang berulah membuat masalah, dia mati dalam keadaan sudah reinkarnasi kepada makhluk baru. Itu wallahu a'lam bishawab ya. Bukan berarti orang yang melihat jin itu selalu ada jinnya. Ketika bisa nongol dengan wujud baru, maka yang lihat tidak hanya satu orang. Yang lihat sebanyak itulah yang menyaksikan, dia bisa melihat adanya itu. Dan itu terlihat bukan karena sebab dalam wujud aslinya, tapi dalam wujud sudah
menyamar. Ya. Nah, tadi itu berarti kita menggarisbawahi bahwa praktek tadi perdukunan itu dua hal ya Kimo ya. Yang pertama itu adalah meramal, ramalan, dan yang kedua adalah sihir. Nah, kan ada namanya ilmu astrologi, ilmu ramalan bintang. Dan ilmu ramalan bintang ini kan adalah sesuatu yang sebenarnya merupakan fenomena alam yang Allah ciptakan, yang kemudian manusia itu berpikir ya dengan adanya bintang-bintang tadi ya muncullah ya pemahaman-pemahaman tertentu. Nah, apakah hal seperti ini juga termasuk yang tidak diperbolehkan begitu? Oke. Saya lagi baca kebetulan ada juga tulisan ini tentang astrologi gitu, apakah kemudian Islam ya membenarkan teori ataupun ilmu yang seperti ini begitu? Oke, jadi astrologi ya, anatomi, kemudian juga semua itu adalah ilmu, justru awalnya ilmu ya dari Islam. Semua ilmu jika itu ilmunya benar, al-haqqu mir rabbika, mutlak itu dari Allah. Dan tujuan peruntukannya tidak seperti yang ujungnya akhirnya dibuat kalimat dengan parabola, dilebih-lebihkan. Seperti ada meteor yang lewat ketika kau menginginkan sesuatu akan terkabul. Ini nggak ada urusannya. Termasuknya Allah astrologi. Ketika melihat ilmu perbintangan itu hanya menunjukkan tentang alam, kejadian alam, arah satu tempat, kebiasaan ketika orang akan mengunjungi sesuatu, ya, kemudian arah angin, kemudian cuaca, tidak ada urusannya dengan nasib seseorang. Ya. Jadi mungkin ketika ramalan itu terkait dengan sesuatu yang sebenarnya masih dalam batas-batas logika, itu masih bisa dibenarkan ya? Iya, kalau boleh saya bilang lucu-lucuan nggak apa-apa. Ustadz Mohai ini nggak, ini saya lihat bintangnya apa? Sagittarius. Oh, Sagittarius kan bintangnya laki-laki begini-gini. Iya, bintang terserah aja lah gitu kan. Sekedar untuk lucu-lucuan, i'raf supaya menjaga akhlak orang yang membacanya nggak masalah. Tapi kalau sampai diyakini, nggak usah dia datang ke dukun, nggak usah dia datang ke munajim, dia nggak usah datang kepada arraf. Percaya pada setiap ramalan yang ada di internet, percaya pada setiap ucapan orang bahwa ini akan begini, tidak ada dalil ayat Quran hadisnya, maka dia pun sudah dalam kategori dan perbuatan tadi syirik billah wasihir dengan dirinya sendiri. Itu berbeda lagi. Sekarang namanya nggak ramalan cuaca, Pak. Perkiraan. Prakiraan. Itu jadi dikoreksi. Dulu memang namanya ramalan cuaca. Nah, karena kata ramal itu konotasinya adalah sesuatu yang tidak logik ya. Jadi dan kita nggak usah bahas karena dengan dikoreksi itu berarti orang paham. Iya. Ya. Perakiraan jadi. Iya. Nah, gini Kimo, ada orang ya, ya saya pernah ngobrol gitu ya, yang dianggap dia itu dibukakan kasyaf gitu, dibukakan tirainya dan bisa melihat tentang sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Bukan, ini bukan buka aura, ini lebih sesuatu yang apa ya, yang mungkin dibukakan lah, kisah-kisah orang itu kemudian bisa terlihat. Misalkan habis ini Pak RW nih pulang, bakalan nanti terjadi apa gitu. Nah, gimana dengan hal-hal kayak gini? Ya, memang ada orang yang dikasih ilham, bukan wahyu ya. Wahyu sesuatu yang Allah turunkan pada para nabi, ada yang dikasih ilham. Entah itu lewat mimpi, entah itu lewat karena istiqomahnya di zikir atau ibadah. Tapi ada kode etik. Dia nggak boleh buka tuh depan orang. Maksud depan orang itu depan umum atau? Di depan orang yang saat itu dengan keperluannya atau depan orang banyak. Ketika sudah dibuka gitu, maka secara indikasi dia itu sudah termasuk di jalur yang kiri. Bisa jadi ilhamnya juga bukan ilham sesungguhnya. Ya. Jadi ada kode etik. Sekarang kayak dokter aja, jangan kata tentang nasib keadaan seorang pasien aja. Ketika habis didiagnosa segala macam tuh, dia kan nggak boleh sama bapak ternyata jantung Pak, nih Pak, gulanya sekian, ya langsung wassalam dia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang dipanggil siapa? Keluarganya. Itu kode etik. Tentang sakit aja orang saya itu kode etik, apalagi tentang takdir orang. Masa depan,
kemudian buka. Maka saya sangat setuju ketika saya itu mengajar, kemudian ada salah satu kawan yang paham, kumpul dia dikerubungi oleh orang-orang, ente nanti ini begini ini, itu bahaya sekali itu. Karena iman saat itu akan berpindah. Dan kenapa orang ini dulu ialah dukun orang pakai karena pengetahuan terbatas. Sekarang nih ilmu sudah modern, teknologi modern. Seperti ucapan tadi Ustadz Guswar, kenapa orang sekarang masih ada aja pakai dukun? Tadi kembali, banyak orang tidak sabar, ingin tahu jalan pintas, dan maaf-maaf ya, mereka yang punya sesuatu di pundak dengan seragam yang berbeda, apakah itu seorang pegawai kah, seorang guru kah, bahkan seorang artis kah, atau bisa jadi ada juga ustadz ya, yang masih percaya dengan hal demikian. Contoh kecil, kemusyrikan itu tidak harus keluar di dalam rumah, dia bisa berlaku syirik. Atau dengan kematian orang lain, guru-gurunya juga bisa berlaku syirik. Datang ke kuburan, kemudian dia dalam hatinya yakin bahwa yang dia datangi membawa berkah. Berkah, yai, mudah-mudahan saya dikasih berkahnya yai. Hati-hati itu. Fakut kafar tuh. Kita ziarah itu, makanya saya sampaikan kepada kawan-kawan, kalau mau ziarah itu bedanya tipis sekali. Itu pembimbing ziarah harus sampai. Ingat, kita datang ke kuburan ini, wali ini, habib ini, satu, dalam rangka mendoakan siapa yang berada di dalam kubur. Bagaimanapun dia hafiz Quran, ulama soleh, ya, dia punya amalan yang khusus, istimewa, wafatnya husnul khotimah, tetap sudah berbeda alam, membutuhkan doa orang yang masih hidup. Jadi kita mendoakan yang di kuburan, supaya setelah didoakan kita itu dicintai oleh Allah, mendoakan kekasih-kekasihnya, sehingga kita dikasih berkah oleh Allah. Berkahnya dari Allah, bukan dari kuburan. Itu disampaikan oleh pemimpin-pemimpin ustaz-ustaz ziarahnya itu. Jadi kemusikan itu bisa di mana aja. Contoh kecil, cincin. Saya pernah sampaikan mungkin dalam pertemuan beberapa minggu yang lalu. Berantem, wah kalah yang dihadapi kita. Terus kita ngomong, gara-gara cincinnya alhamdulillah gue menang. Syirik itu juga. Yang benar ucapannya begini, ya, alhamdulillah Allah kasih kemenangan, kejayaan. Ya, ini semuanya dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Nah, wasilahnya cincin ini saya jadi pede. Itu kan beda. Beda jauh itu, Bro. Iya. Nah, yang terjadi pada dukun ini, mereka sudah tidak di situ. Dia kenapa dibenci oleh Allah dan nabinya? Karena mengambil kekuatan Allah dengan kekuatan para jin dan syaitan gitu loh. Mengeksekusi orang. Ya, mengeksekusi nasib serta ajal seseorang. Orang yang tadinya masih panjang umur kemudian dia lakukan sihir. Memang terjadi dengan bantuan jin itu. Ya, diakui tidak diakui, sihir itu ada. Dari mulai zaman yang dulu, sejak zaman Nabi Sulaiman tuh, sihir itu ada. Dan mereka yang melakukannya adalah orang-orang yang kufur. Yang mengajarkan itu bukan para malaikat, yang mengajarkan para syaitan. Syaitan yu'allimunan nasa sihir. Mutlak setan yang mengajari itu. Sehingga siapapun yang melakukannya, maka dia melanjutkan apa yang dikerjakan oleh syaitan. Ya, jadi ada apa, permohonan apa, datanglah seorang alim yang soleh. Kalau aku datang ke ustadz pun lihat ucapannya. Ketika ustadz, udah bismillah pak, ini minum sekedar wasilah aja. Ya, keberkahan datang dari Allah, kita nggak ada yang tahu. Tapi kalau Allah datang, kalau bapak datang kepada Allah, saya ikut bantu doa, mudah-mudahan apa yang bapak inginkan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus saya nggak ada masalah. Ya, bukan ustadz, orang biasa ngomongnya begitu, nggak ada masalah. Datangi ke ustadz, ternyata ustadznya ngomongnya dengan gaya ramal. Nanti bulan depan ente bakal kejatuhan rezeki, arahnya dari barat, utara, hati-hati ini begini. Mau dia hafal Quran juga, ya nggak ada urusannya gitu. Jadi sangat tipis tadi. Syirik, iman, ikhlas, ria, ujub, sombong. Itu kan dikit-dikit banget, pleset sedikit sudah selesai gitu. Makanya sebut syirkul bil qaul, syirik dengan ucapan, syirkul bil fi'l. Syirik dengan perbuatan adalah syirkul bil i'tiqad, syirik dengan keyakinan. Mulutnya nggak ngomong, badannya nggak berbuat, hatinya selalu berucap bahwa ada kekuatan selain Allah, itu syirik.
meskipun dia ngapa-ngapain. Gitu. Ini benda ini kuat ini. Makanya saya pakai ini ya. Itu menampakkan ini hanya kayu, meskipun kayu bidara. Ya. Sunnah Nabi menanam tanaman bidara di belakang atau dalam rumah. Sekedar hanya karena, bukan karena ini memiliki kekuatan tanaman atau pohon atau kayu bidara ini. Karena jin tidak suka. Ya, jin tidak suka. Gitu. Tapi bukan berarti dia ada kekuatan. Karena kekuatan itu milik Allah mutlak. Maka selalu kita doain orang, ya, datengin orang dengan nama Allah, Allah lah. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu benar-benar tajam. Allah yang memiliki kekuatan, Allah yang memiliki segalanya, Allah maha gagah, maha perkasa, maha kuasa. Benda-benda itu memang disuruh oleh Allah itu ya berwasilah gitu. Karena nggak pakai benda-benda pun pakaian kita jadi wasilah. Coba kita mau ngobatin orang, Ustadz misalnya, syariatin, Pak RW mau syariatin orang nggak pakai baju, nggak pakai celana, pede nggak? Nggak pede, sama aja. Kayu inilah apa semua sebagai pelengkap supaya lebih percaya diri, tapi kekuatannya diyakini bahwa itu mutlak dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Iya, ini yang mungkin praktek seperti ini masih suka kita lihat dan barangkali juga ini keseharian kita masih mengalami hal-hal yang seperti itu, walaupun tadi dalam kaitannya mungkin bercanda gitu ya. Nah sebenarnya apa sih bahayanya nih Kimo ya, ketika kita itu ya mempercayai hal-hal yang seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi ini kan kalau kita bicara mengenai kekuatan, dan kekuatan itu kan adalah atas kehendaknya Allah juga gitu. Nah ketika seseorang menggunakan sihir kemudian sampai bisa menyakiti bahkan membuat orang lain itu wafat, kayak tadi Kimo bilang yang tadi harusnya umurnya panjang jadi pendek. Nah artinya ini kan ada sesuatu yang berubah begitu dari takdir. Nah apakah memang ternyata kekuatan sihir ini bisa melakukan hal-hal yang seperti tadi itu? Ya oke. Nah, saya perjelas lagi bahwa tidak ada yang mengetahui 1 detik ke depan dari bangsa manusia, bangsa jin, bangsa apapun ya, baik yang di langit atau di bumi tentang gaib ya, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika ada orang bicara ya, tentang 1 detik ke depan, diyakinkan dusta. Satu. Yang kedua, bicara tentang sihirnya. Kalau tadi tentang ramalan ya, sekarang sihirnya. Apabila ada manusia yang menggunakan kekuatan selain Allah, kemudian bisa terjadi ngirim santet lah, telur lah, gendam segala macam. Ya, memang itu termasuk ilmu, ya, termasuk ilmu yang memang diajarkan oleh setan. Ketika seseorang melakukannya, maka dia mempergunakan bantuan setan. Itulah yang diharamkan, karena tidak akan terjadi kalau bukan bantuan setan. Kalau bicara tentang takdir segala macam ya, ya itu memang sudah ketentuannya didahulukan. Maka yang membuat marah Allah adalah orang itu mencelakakan. Sebetulnya dalam Al-Quran, wala taqtulu ma haramallah. Jangan kau membunuh apa yang disucikan oleh Allah. Manusia itu disucikan oleh Allah. Kita ini suci. Ya, maka kita nggak boleh dimakan, Pak. Bagaimanapun orang itu dagingnya enak, nggak boleh dimakan, Pak. Nutfah juga nggak boleh dimakan, 2 itu. Jadi haram itu ada yang kali 2. Ada haram karena najis, anjing dan babi. Ada haram karena suci, manusia dan nutfah. Nah manusia itu suci. Suci derajatnya, suci juga jasadnya. Ini nggak boleh ya dibunuh tanpa sebab. Kecuali dengan sebab-sebab kayak asbabul musabab dan asbabul akibah seperti adanya kisos dan lain sebagainya. Ya. Nah gitu. Jadi kalau terjadi itu pasti yang dilakukan adalah bantuan syaitan. Begitu, karena setan mampu melakukan itu ya, dan kita diminta oleh Allah untuk menjauhi hal-hal yang demikian gitu. Ya tapi kan ada juga istilah nih, ini dukun hitam, nah ini dukun putih. Ya sebenarnya kalau bicara hitam putih, yang membuat klasifikasi adalah dukun itu sendiri sebenarnya. Iya, kalau putih ya bukan dukun, cara-cara Islami, cara agama, cara Allah. Ya, seolah-olah kalau putih itu orangnya baik, padahal perbuatannya sama, nyelakain juga. Nah, yang dukun hitam, orang yang jahat, perbuatannya sama. Jadi tidak ada dukun putih, dukun merah. Ya, yang membuat
klasifikasi pembagian itu ya dukun-dukun juga. Karena kita itu diminta kalau ada apa-apa untuk bertawakal, ikhtiar. Ada orang menyakiti, menghasut, memfitnah, bahkan dia mencelakai, kita diminta untuk bersabar, diminta untuk berlindung, diminta kita untuk bersyukur, diminta kita untuk bersedekah, itu saja sudah. Nggak ada terus kita membalas. Ya, bahkan disebutkan akhlak Nabi, akhlakun hasanah. Ya, akhlak yang baik kalau disakiti Nabi nggak balas, akhlak karimah kalau Nabi disakiti Nabi mendoakan, akhlakun azimah kalau Nabi disakiti itu Nabi ya balas dengan kebaikan-kebaikan. Terus fungsinya apa kalau ketika Nabi sudah mengajarkan itu, tiba-tiba ada ajaran yang meminta kita untuk melakukan kalimat seperti dukun putih. Itu dukun putih itu ngapain gitu? Ya, kalau dia berbuat sama juga bedanya dengan, nggak ada bedanya dengan dukun hitam. Jadi dukunnya saja kalau sesuai yang dibahas pada malam ini adalah yang mereka melakukan sesuatu dengan bantuan jin dan setan itu sudah dibenci dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada putih, nggak ada hitam. Nah, terus saya sempat ya ngelihat di YouTube itu ada orang yang dulunya itu berprofesi sebagai dukun, kemudian dia tobat begitu. Nah, bahkan dalam proses tobatnya itu ada hal-hal yang menempel di dirinya yang harus dia bersihkan, dia buang. Nah, ini gimana sih sebenarnya? Apa yang sebenarnya nempel di badannya gitu? Dan bagaimana kita membersihkan? Dan apakah juga nih kita yang ada di sini nih, ya bisa terkena juga hal-hal yang kayak begitu, Kibo? Jadi mandi yang diajarkan oleh agama ya mandi junub. Ya, mandi yang karena sebab melakukan sesuatu daripada najis mugol atau najis atau karena hadas besar. Ya, hadas besar. Jadi selebihnya adalah tidak ada yang berkaitan. Kalaupun ada orang yang dibersihkan, karena memang orang yang berkaitan dengan jin-jin, orangnya dukun pasti dengan jin, Pak. Kalau dia tidak ada jinnya, kemudian ayat Quran sebenarnya bukan dukun dia. Yang dipakai ayat Quran. Kemudian juga tidak melakukan ngirim-ngirim sihir, telu, gendam, santet. Berarti dia bukan dukun. Seperti dukun urut, dukun beranak gitu kan. Ya kalau yang udah ngirim-ngirim itu dukun. Nah, ketika dia berkaitan dengan jin, ada sesuatu yang dipinta oleh mereka. Sehingga keluarlah film kontrak dengan Nyi Roro Kidul. Ada yang diminta oleh mereka karena dasarnya jin itu dendam kepada manusia. Gara-gara bangsa manusia kami dihabisi. Sekarang enak-enakan, cuma dia pakai istilah ya blangkon, di depan baik, di belakang ngepel. Nanti dinaikkan oleh Allah oleh jin ya, kemudian setelah mencapai kejayaan dicelakakan oleh mereka gitu. Rata-rata semua perbuatan jin itu demikian karena dasarnya mereka tidak suka. Nah, ketika yang kita dengar melakukan perbuatan supaya banyak duitnya, ada terjadi, diakui tidak diakui itu ada. Ya, cuma harus diyakinkan bahwa itu bukan dari yang kebenaran dalam agama Islam, bukan dari Quran, bukan dari hadis, bukan dari Allah, bukan dari Rasulullah SAW. Nah, ketika orang bersinergi dengan jin, ada yang dia lakukan, dia bisa masuk ke dalam tubuhnya, pasti rusak lah. Ketika orang masuk pada tubuh jin masuk pada tubuh orang, ada organ-organ tubuh yang rusak atau yang mengendap, yang tidak bisa dibersihkan dengan mandi junub, atau seperti orang yang keluar dari penjara mandi buang sial di Ancol, ya itu banyak orang yang melakukan itu di sana gitu. Bukan gitu, itu konsekuensinya gitu. Ya, memang pasti ada efek dan impact yang diterima oleh orang yang melakukan itu. Itulah makanya tidak dibenarkan dalam Islam itu. Iya. Karena juga kalau kita melihat di sejarah gitu ya, atau ya kalau ini sih biasanya di film tuh, ataupun apa yang terjadi biasanya itu seorang tokoh, entah itu yang namanya raja atau apa, itu biasanya dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki kekuatan supranatural untuk ngejagain katanya. Ya dulu itu memang diberi kesempatan orang-orang sakti bisa terbang segala macam itulah ya.
Kenapa? Karena orang dulu itu keterbatasan pada seperti halnya meskipun perbuatan dosa itu sudah dilakukan dari dulu ya, tapi dikasih izin dan itu yang terbang-terbang seperti itu emang apa yang dilakukan? Jangan engkau, ada istilah gini, jangan engkau takjub kepada orang yang bisa terbang karena burung itu lebih hebat. Jangan kau takjub kepada orang yang bisa jalan di atas air karena ikan itu lebih jago gitu loh. Kalau ada orang yang bisa sampai demikian, itu udah kerjaan jin. Bahkan ilmu kebal itu nggak ada. Kayak debus gitu. Iya nggak ada, itu perbuatan jin. Rasulullah ketika perang Uhud, giginya tanggal 2, nggak kebal. Sayyidina Utsman waktu dikepung oleh 60 orang, dibunuh, ditusuk, nggak kebal. Sayyid Umar bin Khattab, ya, lambungnya ditusuk sehingga ketika makan korma selalu jatuh itu, ya dari perutnya itu, nggak kebal. Sayyidina Ali bin Abu Thalib, yang palanya itu sampai digedik dengan pedang itu, nggak kebal. Jadi nggak ada dalam Islam itu ilmu kebal, ya, tidak ada ilmu kebal. Nah, kalau ada orang sampai kebal berarti titik segede beduk, nggak ada lagi tawa-tawaran. Jadi kita nggak usah nyari kebal, nggak usah nyari ini. Tinggal minta kepada Allah, ya inna na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Sesungguhnya kami berlindung kepada Engkau dengan kalimat-Mu yang sempurna dari keburukan makhluk. Ya, baca qul a'udzu birabbil falaq dan baca ayat wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya, kemudian baca wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasar. Oh, udah situ. Fungsinya kita lurus-lurus saja. Kalaupun ada orang bisa terbang segala macam, ya cerita dulu. Kalaupun ada terjadi, itu bukan maunya Allah. Karena apa? Ya, kecuali pada kekasih-kekasih Allah yang memang dicintai untuk bisa berpindah-pindah. Itu tentunya dengan maunya Allah. Seperti Rasulullah dengan cara ketika Isra dan Mi'raj, itu mujizat. Selain Nabi nggak ada mujizat, selain wali nggak ada karoma, selain calon Nabi nggak ada irhas. Orang biasa apa ya ini? Bukan mujizat, bukan irhas, bukan karomah, maunah. Maunahnya berbeda-beda. Pertolongan pada orang biasa itu maunah. Kita ini maunah. Ya kalau ada pertolongan dari Allah. Ya, nah tadi Pak RW ada mau ngomong apa itu? Pakai mic-nya. Ya. Nah sekarang yang rame di media sosial, pemburu hantu dengan menggunakan ayat-ayat Quran. Nah itu bagaimana saat kita menanggapi saat pakai sorban lagi? Ya sekarang nggak usah ayat Qurannya deh. Datang-datang nyari hantu itu juga dalam rangka apa kan gitu, ya. Kecuali memang konten, ya kontennya juga kalau bilang, kalau saya sih lebih ngarah bahwa tayangan-tayangan demikian tuh lucu-lucuan aja lah. Kalau dia tidak jelaskan jadi penipuan, itu aja. Dari sekarang ada hukumnya kan, ya, ITE ya. Gitu kan. Ini lucu-lucuan, ini tidak benar karena datang nggak gampang, mendatangi tempat-tempat kemudian nongol cus begitu tuh. Ya, justru ketika ternyata sampai bisa lihat, itu berarti jin yang sudah berubah wujud. Karena jin aslinya nggak bisa kelihatan, Pak. Jin aslinya itu nggak bisa kelihatan. Dia akan kelihatan ketika berubah wujud dari yang tidak kesentuh, kosong menjadi padat. Dan itu yang lihat juga bukan hanya dia, semua orang bisa lihat. Begitu. Nah, pertanyaannya dalam rangka apa? Kecuali memang orang itu ingin mendapatkan keuntungan dunia gitu. Kita diminta untuk menghindari itu. Ada nggak usah dicari-cari di mana lu, apalagi berteman, berkawan gitu. Ya. Nah, dalam surat jin itu bagaimana kisah? Pernah saya sampaikan lah dulu membahas tentang jin kan. Jadi Allah meletakkan tentang kabar kehidupan takdir, qada dan qadar manusia itu dari Lauhul Mahfuz ditaruh di sama'id dunia, langit pertama dunia. Allah letakkan ruh, Allah letakkan juga Quran yang 30 juz dari awalnya Fatihah ujungnya An-Nas tuh di langit pertama.
Nah, itu yang suka mencuri adalah para jin yang mereka naik undak-undakan saling menunggangi pundaknya sampai di langit pertama, saking saktinya itu jin. Kemudian setelah mendapatkan kabar itu, ya dijuallah kepada para kahin, para arraf, para munajim, peramal. Karena Allah meletakkan itu, karena yang tidak tahu kecuali Allah. Allah letakkan nih. Sampai malaikat juga nggak tahu. Nah, jin itu punya kesaktian itu memang. Tapi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, udah nggak dikasih kesempatan. Sebelum Nabi diutus, memang jin naik ke atas, dia mencuri, dijual sama dukun-dukun. Nih nanti yang mati si Anu, minggu depan si Anu, nanti akan badai. Ya, kemudian nanti ada banjir bandang, ada tsunami. Dulu iya. Ketika para jin-jin itu Nusaiban, namanya jin bangsa jin Nusaiban itu naik ke atas, setiap baru naik dikit dilempar. Ya, terus jatuh lagi, naik lagi dilempar. Ada apa ya? Kok ini kok langit dijaga? Ada menyebutkan bahwa bintang-bintang itu, batu-batu besar itu dilempar ya, jadi untuk melempar malaikat kepada para jin. Kok dijaga ini? Nggak biasanya. Biasanya enteng-enteng aja. Ada apa nih? Ya, akhirnya mereka nyari ada siapa di bumi itu, dicari. Ketemulah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Rasulullah baru beres dakwah di kota Taif, dilemparin oleh pemuda-pemuda, 40 pemuda kurang lebih. Maka Nabi waktu itu bersama Ibnu Mas'ud, ya Ibnu Mas'ud, kau tunggu di sini di garis, jangan kau lewat garis ini apapun yang terjadi. Dalam rangka Rasulullah untuk apa namanya jadinya dong ikutin ini dari 1 jam saya bicara apa namanya keluar juga. Saya dari berdoa udah sholat hajat, ya Allah jangan sampai keluar kalimat apa namanya ini. Jadi apa namanya? Iya, ngau. Duduk, kata Rasulullah, berdakwah ke bangsa manusia susah luar biasa keras. Tapi Nabi menghibur diri bukan putus asa. Maka Nabi membaca Al-Quran. Nah ternyata bangsa jin itu datang mendengar suara Nabi. Ibnu Mas'ud ketakutan dan khawatir. Ini ada makhluk besar-besar, palanya seperti kepala kendi. Palanya seperti bentuk kendi gitu. Ya. Ntar Nabi celaka. Tapi kata Nabi emang gak boleh ngelewatin garis ini. Dia taati perintah Rasulullah. Gak lama para jin itu duduk di depan Nabi. Kemudian membacakan Quran, didengar oleh mereka. Terjadilah dialog. Ya, bahwa menceritakan iblis begini-gini. Kemudian jin-jin Nusaiban berucap bahwa bahwa iblis itu termasuk daripada golongan kami ya wahai Rasulullah. Bahkan iblis itu adalah jin paling lemah di antara kami. Kami bisa meruntuhkan gunung, memindahkan gunung, bisa mengeringkan laut kata dia, bisa memindahkan pulau. Iblis itu nggak bisa. Iblis hanya menggoda dalam hati. Tapi justru yang dalam hati ini berbahaya. Ya kan? Spoi-spoi, angin spoi-spoi itu lebih bahaya daripada ya angin torpedo, angin puting beliung. Nah, disampaikan kebenaran ayat 1 sampai 18 bagaimana jin itu ngaji sama Rasulullah. Ayat 19 sampai akhir surat jin itu cerita tentang bagaimana jin. Hebatnya jin pulang ngaji langsung dakwah. Jin itu kalau habis mendengar kebenaran langsung dia dakwah, wahai kalian bangsa jin, aku mendapatkan info dari Allah begini gini, langsung dakwah dia. Ya, kita nggak pulang ngaji, ya telennya sendiri. Kalau ditanya, Pero tadi ngaji apa? Oh, lupa. Jin itu dapat langsung disebarkan. Nah dari situ ya, bahwa kabar-kabar itu adalah kerjanya jin kepada para peramal dan kahin. Semenjak ada Nabi sudah tidak ada lagi yang tahu. Karena sudah dijaga luar biasa sama dunia itu oleh malaikat-malaikat, sampai jin pun tidak tahu. Apalagi manusia, sampai pun orang-orang soleh mereka nggak tahu. Apalagi cuma dukun yang memang ya, dia nggak sholat nggak apa, nggak ada. Kalaupun ada ulama yang kasyaf, dibuka mata batinnya, itu mereka diajari kode etik dengan akhlak yang bagus. Kemudian juga tidak semuanya. Hanya kisi-kisi apa bahwa ini ada feeling misalnya si Anu bakal begini, nggak tahu kapan, dan itu jadi doa. Saya ngomong sama murid saya misalnya Lukman insya Allah 10 tahun lagi Lukman ini bakal punya usaha besar. Itu doa, bukan ramalan, berbeda. Ya, itu pun kalau saya mikirin Lukman, ya kan saya belum saya pikirin.
Baru bikin yang kemarin doang, yang 2 hari mau datang. Ya nggak tahu. Bi gimana Bi usaha saya? Sebentar doa. Insyaallah lah 5-10 tahun kebukalah jalan. Itu doa. Motivasi, bukan ramalan. Ramalan. Kelihatannya tadi udah megang mic itu, silakan. Ayo silakan foto. Terima kasih Pak Ustadz. Nama saya Pak Asror, saya di Blok A nomor 9, depannya Pak Bule. Saya pengen nanyain soal ini Pak Ustadz, soal ruqyah. Kan sama-sama berhubungan dengan hal gaib, beberapa hal yang boleh nggak mendatangi ruqyah. Kalau dukun kan nggak boleh. Itu aja Pak Ustadz. Iya, kalau nanyanya sama sebagian kelompok yang dari Wahabiyah, ya, kalau Salafi itu mereka justru malah tidak mensyariatkan. Tapi kita sama-sama orang yang di jalan itu, bahwa pengobatan Nabi itu 2, ya, ruqyah dan hijamah. Apa itu hijamah? Bekam. Ruqyah, bekam itu pengobatan Rasulullah malah. Jadi nggak masalah ruqyah itu dibacakan ayat-ayat Quran. Bukan berarti Quran itu memang hanya untuk muslim, enggak, terlalu kecil itu. Quran itu untuk urusan kehidupan, bahkan semua ya bangsa manapun, planet manapun, semuanya rujukannya adalah Al-Quran. Jadi ruqyah malah sunnah lah. Sunnah ya. Yang untuk pengobatan secara batinnya ruqyah, secara fisik jasadnya adalah dengan hijamah, yaitu bekam. Ya. Suatu saat pernah ini Kimo terjadi, kalau tidak salah ini di kampus UNJ ya. Udah lama sih kejadiannya. Pada waktu itu anak-anak mahasiswa sedang ospek, tiba-tiba dimulai dari 1 orang kesurupan dan yang lainnya juga banyak sekali yang kesurupan pada saat itu. Pernah dengar nggak Pak? Nah kemudian di situ dipanggil lah orang-orang dari berbagai latar belakang nih. Ada ya ustadz, ada juga yang dari di luar Islam. Kenapa demikian? Karena ternyata jin itu punya agama yang beda. Ada cerita lucu juga ketika dibacain sesuatu, dibilang saya bukan Islam gitu. Atau bahkan jin itu hafal dengan ayat Al-Quran. Nah jadi kalau dilihat seperti ini, kan artinya tidak semua itu jin itu sebenarnya negatif gitu. Jin itu jahat. Nah kenapa kita tidak boleh berinteraksi gitu? Kalau dia baik kan barangkali jadi bisa jadi teman yang asik juga gitu. Iya. Ya, ingat kepada sejarah penciptaan lah. Saya pernah sampaikan lah. Ya. Pernah nggak dalam sebuah film atau pengalaman realita ya, kita lagi anak kerja di satu kota, satu kantor, bapak lagi enak nih, gaji udah gede, pangkat udah tinggi, tiba-tiba Pak maaf Pak, bapak harus dimutasi atau mungkin bapak harus dipecat. Bapak dipecat, oh alasannya kenapa? Ya pokoknya pecat aja dah, pengurangan Pak. Dan di depan mata bapak lihat ada orang menggantikan dia dengan mudahnya di kursi yang sama, di kota yang sama. Ini bicara tentang hati umum, sakit nggak? Sakit. Pak Oim? Sakit nggak hati? Ngelamun dia ngeliatin kipas. Sakit nggak Pak RW? Gituin. Ada sebab ayah sakit, apalagi nggak ada sebab, gitu loh. Itulah yang terjadi pada kehidupan jin. Dan itu bukan berarti kezoliman Allah. Allah Maha berkuasa. Ada sebabnya, karena jin itu mereka tidak beribadah. Mereka maksiat kepada Allah. Mereka malah berebut harta dunia, terpengaruh dengan urusan-urusan dunia, ya kemudian juga urusan wanita segala macam. Kata Allah, sudah hapus saja. Basmi bangsa jin. Yang melakukannya adalah panglimanya sendiri, Ajazil, dibantu oleh para malaikat. Nah setelah dibasmi, nggak semuanya terbasmi karena saking banyaknya, mereka beranak pinaknya cepat. Sebagian lari ke pepohonan, semak belukar, sawah-sawah, kemudian sungai, lautan, dan awan-awan. Biarkan yang di situ, biarkan saja, gitu loh. Gak lama kemudian terdengarlah Allah ciptakan makhluk baru namanya manusia. Itu dasarnya gitu. Dan sampai sekarang para jin-jin itu yang sakit hati, yang mungkin dari zaman Nabi Adam sebelum dicipta itu masih ada di bumi ini. Masih hidup? Masih hidup, kan panjang umurnya kan ribuan tahun.
Bisa bayangkan, gara-gara ada manusia dia tersingkirkan, kok tiba-tiba kita mau ngajak main gitu loh. Nah, itu aja logikanya. Ya, kalaupun dia ngajak main, pasti dia dalam rangka nyari selamat. Lihatin, ayo dibantuin. Lama-lama dia akan apa? Itu kan sekarang banyak kisahnya kan. Tiba-tiba minta jatahnya, minta anaknya, ya kan, jadi korban. Dalam bahasa film itu bisa diwadah, jadi tumbal, sampai dibuat film. Itu contoh begitu. Diakui tidak diakui terjadi. Karena pada dasarnya mereka hasut, iri, dengki, dan membenci sehingga yang mencelakakan. Bagaimana bisa yang disebutkan bahwa sebaik-baiknya jin tetap seburuk-buruknya manusia? Coba cek siapa di antara teman kita paling buruk atau manusia paling buruk. Kalaupun ada kita teman kelakuan jelek, tetap aja masih ada lebih buruk lagi, dan itu jin yang terbaik. Itu jin yang terbaik. Jadi udah, nggak usah berteman sama jin. Saya suka bilangin, hendaknya manusia itu bahagia dengan manusia. Kenapa harus bahagia dengan selain manusia? Kenapa harus bahagia dengan boneka yang disebut boneka arwah itu? Ya, karena tadi kita tidak bersyukur dan tidak berilmu. Iya. Jadi kalau dilihat usia jin yang sedemikian panjang, populasi jin banyak banget kali ya? Lebih banyak daripada manusia. Di sekitar sini ada nggak sebenarnya? Ada di sebelah kiri saya. Dari tadi saya ngomong sama dia, makanya saya pakai bidara ini kan. Saya sengaja ngomong ini bahwa gini lagi sok-sokan, udah gitu pakai gamis, bro. Kita sama-sama jadi ini pesulap putih, saya dukun putih. Yang sebelah kiri dukun beranak. Karena gini Gimo, ada juga misalkan ya di sebuah rumah lah yang udah lama nggak ditinggalin Pak ya. Nah ini kemudian orang berasa gitu, ini kayaknya ada. Jadi gini loh, kita itu kan terkadang sebenarnya tersugesti. Misalkan gini, kita masuk ke rumah yang sepi, ada aja yang ngomong, iya ada apaan tuh di situ. Jadi seolah-olah jadi semuanya merasakan di situ ada sesuatu gitu. Nah, sedangkan itu kan susah untuk dibuktikan karena tidak kelihatan. Tapi kenapa kemudian ada misalkan perbuatan yang berusaha untuk memindahkan gitu. Di sini kayaknya ada jin nih, pindahin deh ke tempat yang lain. Nah itu pernah nggak Kimo melakukan gitu? Kalau waktu itu saya yang dipindahin kayaknya. Jadi mindahin jin, ya kalimat-kalimat yang kelebihan lah. Kata jin duluan juga saya di sini. Ente kan belakangan gitu kan. Jadi makanya kalau kita pindah rumah, hai kalian bangsa jin, ya kalian berbeda alam, berbeda berbeda tempat, ya. Tidak boleh saling ganggu. Kita sama-sama punya kewajiban kepada Allah. Yang Muslim sama seperti saya, yang tidak Muslim kalian juga punya kewajiban. Jangan saling ganggu. Selesai sudah. Jadi dia bisa melihat kita nggak bisa melihat dia. Dia bisa melihat kita dan kita nggak bisa. Mereka yaro nakum, ya mereka melihat kita, yang kita nggak bisa lihat dia, begitu. Nah di sini banyak, nggak usah kita sepi, di sini banyak. Juga bukan berarti di sini angker, karena di pada tempat duluan dia. Dia beranak meskipun mati. Ya kalau setan beranak belum mati. Manusia beranak tapi waktunya terbatas, umurnya juga ngikutin nabinya gitu. Ada di mana aja gitu. Nah kita meyakini kalau ada misalnya di tempat gelap, kemudian diklet gitu kan, itu bukan ruh. Ya bangsa jin yang mereka menyerupai. Jin itu ngiri sama kita dengan bentuk yang terindah. Fi asani takwim. Mereka mengikuti manusia, akhirnya nggak stabil. Kadang kuping lebar, muka gede, badannya kecil gitu kan. Ya matanya sampai gede begitu. Ingin niru cuma nggak bisa, kemampuan terbatas. Gitu. Jadi memang ada. Ya, alladzina yu'minuna bil ghaibi, dan diantara tanda-tanda iman seseorang ya percaya dengan gaib. Allah gaib, malaikat gaib, ya jin-jin itu gaib, semuanya gaib. Ya, percaya wajib, nggak percaya diragukan keimanan kita. Yang tidak boleh adalah mengakui ada kekuatan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada jin, manusia melakukan sihir, yaitu murni perbuatan jin, yang jin ini sudah tergoda oleh setan. Dan mereka tidak boleh kita minta bantuan. Dilarang kita minta bantuan pada mereka. Begitu. Nah sekarang ini ada ilmu yang lagi ngetren, itu hipnoterapi. Kemudian ada juga
apa ya, sugesti. Dan bahkan saya sempat lihat teman saya itu luar biasa gitu ya. Jadi orang dipanggil ke panggung itu, pertama disugesti dulu, dimegang begini, kemudian tidak bisa membuka. Benar itu, begini terus. Akhirnya dipanggil ke depan, baru bisa dibuka. Dan bahkan sempat orang itu dibilang kamu lupa namanya, lupa betul namanya. Sampai kayak begitu. Nah, gimana cara kita membedakan sesuatu itu ya yang bersifat masuk ke wilayah kayak tadi ya, hipnoterapi, atau sebenarnya hipnoterapi itu apakah ada juga sih sebenarnya unsur-unsur jinnya, atau memang betul-betul itu mental ya yang yang diolah gitu? Kalau memang ada unsur jinnya, maka namanya bukan hipnoterapi, dia akan kembali ke awal, al aslu baqo makana al makana, jadi dukun lagi sudah. Atau bisa jadi memang dukun dengan nama baru ya. Dan orang sedemikian itu tidak akan tenang. Orang yang bisa kerja dengan jin itu tidak mudah. Ya, seperti ada istilah iga jarang, iga biasa. Ya. Ini tema kita dukun apa jin sih? Ya ada kan dukun itu kan Pak menggunakan jin. Kan ini iya. Pak, problematika aja gitu. Iya, jadi balik lagi. Harusnya memang kalau ngomong dukun kita cerita tentang sihir dan meramal. Kalau ngomong jin harus ada peraganya dong. Nah, Iya. cobalah kalau gitu, Kimo barangkali bisa dikirim kemana gitu. Ya, menceritakan sesuatu yang kita tidak bergesekan, tidak melihat, hanya kita mendompleng serta mengikuti ayat dan hadis. Ya, kekuatan utamanya adalah ya bahwa meyakini tidak ada kekuatan kecuali dari kekuatan Allah. Kenapa Allah murka? Karena Allah tidak suka ada manusia yang menggunakan kekuatan selainnya, yaitu kekuatan para jin. Karena manusia sudah dilarang oleh Allah sama nabinya juga untuk bergaul dengan jin, meminta tolong. Khodam itu nggak ada. Gimana sih? Khodam, Iya. ya dari bangsa jin itu nggak ada gitu loh. Ya khodam, pelayan itu ujungnya pasti mencelakakan, karena mereka hidupnya sendiri. Ya, tidak ada yang mau membantu manusia. Nah, maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita pun dituntut untuk tidak sampai pada lingkaran-lingkaran demikian. Saya memberi juga saran serta sedikit ya pengingat lah kepada kawan-kawan yang memiliki pekerjaan untuk bersabar bahwa rezeki itu sudah diatur oleh Allah, sehingga tidak harus menjadikan, karena saya pernah dengar ya bahwa setiap mereka yang punya kerjaan di sebuah institusi atau sebuah lembaga itu masing-masing yang punya orang pintar itu istilahnya. Iya, itu dia makanya. Iya. Seperti tadi yang saya bilang, ada pegangannya. Iya, yang jelas itu pada orang yang ahli ibadah, orang soleh, selesai sudah. Dan orang soleh itu yang jadi tempat dia bertanya pun, fasalu ala dzikri, ketika dia sudah beramal, itu pun sebenarnya bukan lagi orang soleh, itu dukun juga, yang tadi sebutlah berkedok agama. Nah, problemnya adalah justru orang itu pengen mendapatkan orang yang memiliki kelebihan seperti itu. Iya. Misalkan jaminan nih, ketika dia datang ke situ, maka ada jaminan dia akan bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Dikasih sama Allah. Orang demikian dikasih sama Allah, tapi dengan konsekuensi keimanannya rusak. Ya, hatinya jadi rusak. Karena dia mengharap bahwa ada kekuatan selain Allah. Dia tidak bersabar, tidak bersyukur pada apa yang sudah ada di tangannya. Dia tidak bersabar bahwa jalan itu harusnya nanti akan sampai pada waktunya. Dia percepat dengan bantuan jin gitu. Ya. Saya teringat jadi waktu zamannya kakek saya itu, kakek saya ini dia dari Bugis ya, orang Sengkang. Nah, kakek saya kan orang Makassar itu kan suka berlayar. Nah, sampailah beliau ini di tempat kelahiran saya sekarang di Kalimantan Barat, di Pontianak. Itu jangan dibayangkan sekarang ya, sekarang aja di pedalamannya masih iya, masih begitu ya, apalagi dulu. Nah, saya mendengarkan kisah itu ketika Dato di sana sebagai penghulu naib, itu seringkali banyak hal-hal yang terjadi itu di luar nalar. Misalkan ketika dia megang gelas pecah gitu ya. Nah, kemudian setiap malam itu ada yang berterbangan. Nah, kemudian ada juga penawar-penawar yang kita bisa untuk menangkal hal seperti itu. Contoh misalkan, nih, ini kita yakin nggak dengan air ini misalkan ada sesuatu yang aneh. Maka katanya celupkanlah jari manis nih, sambil
baca apa gitu. Itu maksud air gua itu. Dicelupin tangan itu. Nah, terus apakah benar gitu? Jadi di satu sisi ada orang yang mendatangi mendatangi dukun, tapi di sisi lain ada juga cara yang dipersiapkan untuk menangkal. Kan kalau yang kayak begini kan sebenarnya bukan sesuatu yang nggak pernah. Apa memang Rasulullah juga mengajarkan yang seperti itu? Barangkali ada hal-hal yang kita nggak tahu gitu, Kibo. Ya, jadi cara-cara Islami dalam pengobatan kan sebenarnya simpel aja. Secara batin dengan ruqyah, secara zahir dengan mu'alajah, dengan hijamah. Ya, itu namanya mu'alajah. Mu'alajah itu pengobatan. Mu'alajah itu Nabi. Pengobatan Nabi itu dengan ruqyah dan hijamah, sudah selesai itu. Lebih dari itu ya doa-doa segala macam. Kalau sudah ada cara-cara demikian, yang paling ya cara-cara orang-orang dahulu dia dengan surveinya. Contoh, Nabi mungkin tidak mengajarkan kalimat subhanallah baca sampai 33 kali. Kok ulama-ulama menyebutkan 33 kali? Karena beliau survei. Baca subhanallah 10 kali hati kita masih di pasar, 15 kali masih di jalan, 20 kali sudah mulai masuk arah rumah. Ya, hitungan 27 udah mulai dia kerasa kalau dia lagi duduk. Hitungan 30 sudah mulai dia menikmati. Hitungan 33 sudah mulai dia menyatu dengan makna subhanallah. Maka ditulislah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 33 kali. Itu survei gitu loh. Ya, kalau Nabi sih kan simple mengajarinya. Cara minum, kita udah tahu Pak cara minum Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, glak-glak, selesai, alhamdulillahirabbil alamin. Mau minum lagi, Bismillahirrahmanirrahim, glak-glak, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian baca Bismillah lagi, Bismillahirrahmanirrahim, glak-glak, alhamdulillah. Begitu cara Nabi minum. 3 kali. Iya. 3 kali. Yang airnya kagak ada kan di situ. Kalau saya cobain udah dicelupin kan. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, Nabi minumnya begitu. Itu sudah sunnahnya Nabi. Ketika kita begitu, maka kita dicintai oleh Nabi. Kalau ada tadi cara dicelupin segala macam, itu kan kembalinya kepada jam terbang dan menanamkan sugesti lah. Sugesti aja udah. Ya, nggak lebih dari itu. Kalaupun ada ulama-ulama yang membuat kayak hizib Nasor, hizib Nawawi, hizib Maghribi, ya ulama-ulama para habaib itu kan, itu kumpulan doa itu yang disusun melalui ijtihad dan mujahadah mereka, entah karena istiqomahnya, kemudian nongol waktu tidurnya, disusun setelah dia sholatnya, ya kita bermahabbah kepada mereka boleh. Dan itu lihat isinya Quran semua sama zikir-zikir itu. Tetap aja ujungnya adalah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kaitan dengan jin, enggak ada masalah gitu. Yang jelas kalau sudah berkaitan dengan jin, meminta kekuatan selain Allah, itu udah syirik. Yang kedua, ya berkaitan dengan menebak, mengetahui sesuatu 1 detik ke depan, itu sudah namanya arraf, munajim, kahin, itu diharamkan. Itu sab'am mubiqat, 7 dosa yang menghancurkan manusia. 7 dosa besar, di antara 2 saya sebutkan itu saja. Iya. Nah, Rasulullah juga pernah kalau nggak salah kena disantet gitu katanya. Disihir. Ya. Sihir sama santet sama juga kali ya. Ya, santet itu nama-nama di Indonesia, santet, gendam, telu, pelet itu nama, artinya sihir. Sihir. Iya. Kenapa kemudian Rasulullah bisa terkena sihir dan bagaimana caranya akhirnya menghilangkan itu? Ya kan Nabi untuk menampakkan bahwa Nabi juga manusia gitu loh. Muhammadun basyarun lakal basyar. Nabi Muhammad itu manusia meskipun tidak sama dengan manusia lainnya. Ya, bainal hajari, ya kal yakut bainal hajari. Rasulullah bagaikan batu yakut di antara batu-batu biasa. Ya, Nabi makan, Nabi menikah, sama juga halnya lain. Enggak ada yang kemudian enggak mempan ini, enggak mempan, sama aja gitu loh. Maka fungsi daripada Asmaul Husna, daripada Rahman, Rahim, Malik, Kudus, Salam, Al-Mu'min, Al-Mu'min, itu kan sebenarnya kepada kita supaya berputarlah di situ, jangan keluar dari situ, jangan sampai nyebrang-nyebrang ke arah musyrik, nyebrang-nyebrang ke arah sihir, nyebrang-nyebrang ke arah tajnim, munajim, jangan nyebrang-nyebrang ke arah seperti kahin, kahanah, perdukunan. Perdukunan itu berarti melakukan sesuatu yang membutuhkan kekuatan selain Allah. Ya, bantuan jin dan syaitan seperti sihir, bantuan jin syaitan itu melakukan teluh, santet, gendam dan segala macam. Ya, Nabi hanya isyarat saja. Sebenarnya mampu Allah menjaga dia. Nabi berdakwah contoh, nggak harus ada Umar, Utsman, Ali, Abu Bakar. Cukup dengan
malaikat Jibril selesai. Kenapa harus ada 4 khalifah itu? Untuk menandakan bahwa ini loh ngasih gambaran, Nabi juga manusia. Kemudian ngasih tahu kepada kita bahwa dakwah juga kita harus bersama-sama gitu. Ya. Beliau sakit, beliau menerima sakit, beliau juga ada tentang sihir, beliau juga kena sihir. Ngajari kita kalau kena sihir nanti bagaimana, seperti disebutkan, siapa yang makan 7 buah kurma ajwa maka terhindar daripada sihir. Wallahu a'lam bishawab. Gitu. Ada memang maksudnya dipergunakan ayat-ayat khusus gitu, membacakan surat An-Nas atau apa untuk menghindari hal seperti itu. Kalau saya suka bacanya baca At-Tariq. Kalau di Ruqyah tuh ada ayat-ayat Ruqyah kan. Saya suka membacanya di surat At-Tariq. Kemudian membaca surat kayak yang kali tadi baca Nazilu minal Qur'ani, baca wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Yang lebih simpel lagi tadi, kalau kejahatan dari makhluk yang namanya setan, ya maka setan dan jin baca An-Nas, ya, jauhkan dari makhluk dari manusia atau bangsa jin baca Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dari keburukan yang tercipta. Wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Itu kan tentang makhluk. Maka disunahkan kita kalau mau tidur tuh baca ya Al-Ikhlas 3 kali untuk kekuatan tauhid, Al-Falaq dari keburukan manusia, An-Nas dari godaan syaitan. Itu sunnah itu. Ya, sebelum kita tidur. Ya, baik, ini tidak terasa waktunya sudah jam 9:30 ya. Ada yang mau nanya nggak Pak? Atau yang di jamaah Zoom ya? Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Atau di sini ada yang masih miara jin nggak nih? Jin, tuyul gitu kan. Ini nih ada pertanyaan siapa nih? Baru masuk. Jika ada informasi kita diberi pegangan yang terlihat ke dalam tubuh sejak kecil oleh kakek yang bertujuan untuk menjaga, dan saat dewasa kita tidak menginginkannya, apa tanda-tandanya yang terasa dalam tubuh kita? Jika kita percaya tentang kekuatan dan syirik, tentunya akan hilang pahala kita. Jadi ada anak dititipkan sesuatu oleh karuhun kakeknya gitu, yang dia nggak tahu. Nah, terus gimana ini gitu? Tanda-tandanya seperti apa sih kalau memang itu ada dititipin? Ya, ada dari bagian guru-guru kita yang bilang bahwa orang ketika dalam tubuhnya ada jin itu dia tidak nyaman hatinya, ibadahnya juga jadi malas, kemudian juga berpikirannya selalu negatif, ya, putus asa, tidak ada optimisnya, selalu pesimis, kemudian juga ya pikirannya kayak pernah ngomong sama orang gini nih, mata lu kemana sih, kayak pandangan lu kosong gitu. Ya bisa jadi seperti itu, nggak nyaman lah pokoknya. Ya secara kasat mata dia bilang lagi kan, makannya banyak tapi nggak kelihatan kayak itu. Si imam dong. Si imam ada jinnya kali ya. Ya setiap kita ini punya potensi dilirik gitu loh. Ya karena mereka tuh senang menempati sesuatu gitu. Makanya jangan sampai kosong ya, jangan sampai kosong pikiran, kosong hati, kosong dompet itu pasti ya. Ya silakan Pak, masih ada pertanyaannya. Itu belum selesai nih, belum selesai nih. Belum. Ini belum selesai ya. Ya maka caranya adalah ya kalau saya bilang ini dititipi, pertanyaannya benarkah kita dimasuki sesuatu oleh kakek kita gitu. Jadi kalau ternyata terjadi kasihan sekali gitu loh. Ya. Kalau dia paham nih, kalau paham orang tua kita paham, kenapa anak kita harus dimasuki atau dibuatkan sesuatu untuk menjaga gitu? Karena dia yang melakukan saja sudah sebuah kerugian, apalagi kalau sampai dilanjutkan kepada anak-anaknya. Dulu tuh memang pengetahuan tentang itu sedikit ya. Orang dulu tuh memang simpel-simpel aja, ustadz juga jarang, sehingga memelihara berteman dengan jin, dan itu terjadi gitu. Sekarang sudah ustadz banyak. Ya nggak usah lah kita berteman dengan jin. Kalaupun ternyata ingin supaya hal demikian, ya cukuplah dengan bertobat kepada Allah. Kemudian kita bersyahadat, ya kemudian kita bersedekah, kemudian baca Quran dengan baik, lama-lama juga. Bagaimanapun dia muslim, hafal Quran, kalau kita baca Quran tetap dia nggak nyaman.
gitu. Karena memang bukan hak buat dia, bukan sesuatu yang menjadi haknya diri kita ini. Ya, kemudian kita banyak bertaubat, bukan karena sebab dosa, ya, tapi bicara karena untuk menghilangkan tadi. Ya. Jadi itu gimana? Yang dimasukin itu bisa keluar dengan sendirinya atau bisa keluar sendiri, ya. Atau baca-baca ayat ruqyah, atau kalau memang ingin minta tolong ya dengan cara ya coba meruqyah. Datang, sekarang tempat banyak nih tempat ruqyah gitu. Ya, bayar murah lah itu. Ya. Oke, silakan Pak. Ada yang bilang bahwa seseorang minta diruqyah itu hilang jaminan masuk surganya. Itu betul nggak hadisnya Pak Ustaz? Ya emang ada yang ngomong demikian. Ya, ada yang bilang demikian bahwa orang yang minta diruqyah atau datang ke tempat ruqyah, ya wallahu alam lah, itu kan khilafiyahnya. Yang jelas kalau kita memang merasa ada sesuatu gangguan, sebenarnya tidak harus datang ke tempat itu, bisa dengan kita mandi junub, hadas besar, kemudian kita sholat, kemudian kita membaca Quran istiqomah, juga lama-lama dia akan hilang sendiri. Ya, kembali kepada khitoh, kepada ujung bahwa manusia itu memang kenapa? Belum selesai, ingin dilanjutkan. Okay. Ada satu lagi, bahwa setiap orang yang kerasukan itu tidak mesti dia diganggu jin. Ada 90% tukang ruqyah itu bukan dari gangguan jin, tapi dari jiwanya dia udah sakit. Ya, psikologisnya. Ya, psikologisnya itu. Itu lebih lebih susah. Oh, sulah jadi sulit posisinya. Lebih sulit dan susah gitu. Makanya sulah. Lebih sulit dan lebih susah mengobati orang yang karena sebab dirinya ketimbang kemasukan sesuatu. Oh, iya. Kalau gitu lebih bagus kemasukan ya? Ya, ya. Silakanlah pilih sendiri. Iya. Ya, ini tema kita, sesuatu yang kita tidak berada di dalamnya. Kita membahas hanya sesuai dengan petunjuk-petunjuk ayat Quran dan pengalaman. Tapi intisari daripada tema kita hari ini adalah bahwa kita tidak boleh berjalan yang mengarah sesuatu yang sudah di-warning oleh Allah dan Nabi-Nya. Ya. Ya, karena gini juga Kimo, pada kadangkala orang itu karena sudah sering ke ruqyah ya, jadi justru kalau tidak di ruqyah dia merasa nggak enak. Jadi ruqyah itu menjadi sebuah rutinitas gitu. Jalan pintas akhirnya. Kayak orang biasa dikerok nggak enak kan. Biasa diurut, ya semua yang datang ke RW ini kan orang-orang yang itu ketagihan. Iya. Apalagi dibilang sama dia, nanti minggu depan datang lagi ya gitu kan. Kali 100 orang. Iya. Oke. Baik, kalau sudah tidak ada, kayaknya kita akan mengakhiri nih Kimo ya, karena waktu kita sudah nggak terasa di 21.38, sebentar lagi jam 10. Kayaknya jin-jin yang di sini agak gerah diomongin nih. Yang di ujung tanah berarti ngeliatin aja ngomongin. Dan mereka nggak usah diusir Pak. Ketika kita ngeliatin nggak usah diusir kelihatan. Kita kan maju, kayaknya ada tuh. Itu kan cuma ini doang. Kita yang suka salah. Nah jangan situ ya ada jin. Akhirnya anak lihat kalau tempat-tempat yang mirip gitu ada jinnya, padahal belum tentu. Iya. Biarkan aja anak-anak itu, kita juga ya. Cuma memang ada waktu-waktu yang tidak boleh anak kita keluar karena ada disebutkan ada jin Subyan. Jin yang memang suka mengambil janin ada. Ya, mencelakakan tuh. Ada jin yang suka menggoda anak-anak, disuka sama anak-anak itu ada. Waktu maghrib tuh bardain tuh memang anak masuk tuh. Ya, nanti insya Allah dibahas dalam bab yang lain insya Allah. Baik, demikian saja dan kayaknya kita langsung tutup dengan doa ya Kimo ya. Baik Bapak sekalian, mungkin karena baru selesai hujan dan agak teduh mata kita, tidak seramai yang sebelumnya, ya mungkin lapar sama-sama ya. Ya, kita tutup doa pengajian kita. Tidak banyak yang kita kupas kecuali hanya rangkaian dengan ayat-ayat dan hadis yang sedikit. Ya, setiap kita bergesekan dengan hal demikian, tapi tema kita pembahasannya tidak sebanyak yang kita inginkan. Nah, catatan buat kita, satu, jangan pernah percaya dengan ramalan. Kalaupun terjadi, ya itu bukan kesungguhan datang darinya. Ya, mereka adalah para pendusta. Yang kedua, ya jangan datang kepada mereka yang ingin melakukan sesuatu karena sebab di luar takdir Allah. Ya, mencelakai orang, kemudian ingin punya pangkat jabatan lebih cepat, ini juga berbahaya. Jangan sampai mendapatkan dunia
tetapi ada ridho dan surga yang hilang, itu hilangnya iman. Naudzubillah min dzalik. Percaya pada diri sendiri, datang kepada guru, wabtagu ilaihil wasilah, wasilah yang soleh. Ya, Quran rujukannya, hadis rujukannya, kemudian selalu beriman kepada Allah, ikhtiar maksimal, tawakal, menyerahkan hasil semua dari apa yang sudah dikerjakan, dan terus saling berdoa, tada'a bainana, berada di belakang bendera baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah berkah. Ya, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wafana ya karim, astaghfirullahaladzim, falakal hamdu ya ma'budullah, wa salli ala sayyidina Muhammadin fil awalin akhirin, wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulullah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya muyassir kulli asir, wa ya jabir kulli kasir, wa ya sahib kulli farid, wa ya mugniya kulli fakir, wa ya muqawwiya kulli da'if, wa ya ma'man kulli makhid. Yassir alaina kull asir, fataysirul asir alaika yassir. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayan wa tasir, hajatuna ilaika kathir, wa anta alimu biha wa basir. Allahumma arzuqna rizqan kathiran halalan thayyiban wasi'an wa anta khairur raziqin. Allahumma ya dafi al bala ya Allah, dafi al bala ya Rahman, ya dafi al bala ya Rahim. Allahumma al bala wal waba wal gola wal riba wa corona wa zalazil wa fitnatil mihan an baladina Indonesia khas wa min buldan muslimin ammah. Ya Allah, selamatkan kami dunia akhirat, berkahi hidup kami dunia akhirat, ridhoi kami dunia akhirat, kumpulkan kami bersama Rasulullah SAW nanti di dalam surga dan ridhamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillah, mari sama-sama kita tutup pengajian kita dengan membacakan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan usia yang panjang kepada kita dengan manfaat, dan minggu depan kita bisa berjumpa kembali dalam kajian kita ini. Kami ucapkan terima kasih kepada para peserta Zoom ya, yang selalu setia mengikuti acara Dua Dai Berbagi di Shisha TV ini, dan juga bapak-bapak sekalian dari Majelis Kopi Uduk. Baiklah, terima kasih. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda telah menyaksikan tausiah virtual bersama Dua Dai Berbagi yang dipersembahkan oleh Jangan kau robek